Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang etika dan sikap profesional sarjana untuk memenuhi kebutuhan tugas besar 2 mata kuliah etik UMB. Yang pertama, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Algara Krishna. Itu NIM saya, itu foto saya. Dan kalau mau add di Instagram, ada itu tinggal di add aja kalau mau add. Oke, lanjut. Untuk yang pertama, di sini saya akan membahas tentang etika. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan etika, macam-macam etika, dan etika secara umum. Untuk yang pertama, di sini arti kata etika ya, ada banyak. Yang pertama itu dari segi etimologi atau ilmu asal usul kata. Itu etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos yang berarti watak, kesulitan atau adat. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia sendiri, itu diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Nah, dari pengertian pembahasan ini, terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Nah, adapun dari arti etika dari segi istilah, yaitu telah dikemukakan para ahli dengan ungkapan yang berbeda-beda sesuai dengan sudut pandangnya sendiri. Nah, dalam Ensiklopedia Britannica, itu etika dinyatakan sebagai filsafat moral, yaitu studi yang sistematik mengenai sifat dasar dari masing-masing nilai baik, buruk, benar, salah, atau sebagainya. Nah, lanjut. Di sini ada macam-macam etika, yaitu ada 2 macam, yaitu ada etika deskriptif dan normatif. Nah, kalau yang etika deskriptif itu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, etika deskriptif ini dia memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sifat atau sikap manusia. Nah, untuk etika normatif tersendiri yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, kalau etika normatif ini dia memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Nah, di sini udah tahu ya perbedaan antara deskriptif dan normatif. Lalu sekarang kita membahas etika secara umum. Nah, etika secara umum ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu ada etika umum dan etika khusus. Nah, kalau etika umum itu dia berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis dan bagaimana manusia mengambil keputusan etis dan teori-teori etika, prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia itu sendiri dan dalam bertindak serta tolak ukur dalam nilai baik atau buruknya suatu tindakan. Nah, kalau etika khusus itu merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Nah, contohnya penerapan ini bisa berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan dan yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Selanjutnya, kita sampai di bagian sarjana. Untuk ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sarjana, yaitu mulai dari apa itu sarjana, lalu sikap profesionalnya dan visi misi. Nah, lanjut di sini sarjana. Nah, sarjana itu sebagian orang berpendapat bahwa penentu garis itu adalah jenjang pendidikan. Itu pasti ya. Nah, di Indonesia ini dia masih relatif sedikit anggota masyarakat yang mencapai jenjang pendidikan sarjana strata 1 atau S1. Nah, karir tidak sama dengan pekerjaan. Pekerjaan atau profesi adalah alat untuk mencapai karir tertentu. Nah, karir itu dapat dilihat dari 2 sisi. Yang pertama, baik dan benar-benar dirasakan pelaksananya. Kedua, yang ingin ditampilkan kepada dunia. Nah, kebanggaan atas karir itu tidak sama dengan kebanggaan atas kualitas kantor atau gaji besar yang melebihi rekan-rekan lainnya. Nah, jadi kebanggaan karir itu berawal dari kejujuran pada diri sendiri atas apa yang dirasakan dan keberanian untuk terus bersifat jujur. Jadi intinya memang harus jujur ya.
Nah, seorang sarjana itu diharapkan mampu berkiprah di masyarakat atau terjun di masyarakat dan mampu menjadi teladan bagi dirinya sendiri dan orang lain. Nah, sarjana juga harus mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Nah, jadi ketika ia menyelesaikan pendidikannya, diharapkan memiliki sikap profesional sarjana. Nah, apa itu sikap profesional sarjana? Selanjutnya, itu sikap profesional. Nah, pertama itu sikap itu berasal dari kata attitude, yaitu adalah kecenderungan individu untuk merespon dengan cara yang khusus terhadap stimulus yang ada dalam lingkungan sosial, yaitu menurut Gerungan tahun 2004. Nah, untuk menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer sendiri, yaitu sikap profesional artinya adalah berhubungan dengan profesi dan membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan keahliannya. Nah, agar sarjana bersikap profesional, perlu dibangun profesionalismenya. Nah, profesionalisme ini adalah tingkah laku, keahlian atau kualitas diri seseorang yang profesional. Yang kata lain, profesionalisme adalah komitmen para profesional terhadap profesinya sendiri. Nah, dengan demikian, sarjana yang bersikap profesional adalah sarjana yang komit terhadap profesinya. Nah, jadi seorang sarjana itu harus memiliki sifat profesional. Nah, lalu selain sikap profesional, seorang sarjana juga harus mempunyai visi dan misinya dia sendiri. Nah, membangun sikap profesionalisme sarjana melalui visi dan misi yang dimiliki sarjana dan menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam hidupnya. Seorang mencapai sarjana perlu terlebih dahulu menjalani pendidikan formal, yaitu suatu lembaga pendidikan formal, yaitu perguruan tinggi. Nah, jadi seorang sarjana harus membangun sikap profesionalismenya dari visi dan misinya. Jadi seorang sarjana itu harus memiliki visi dan misi ke depannya yang akan menjadi tujuannya setelah dia lulus dari pendidikan formal. Nah, selanjutnya, mengapa seorang sarjana harus memiliki sifat disiplin dan kreatif? Yang pertama, disiplin. Sikap disiplin ini sangat penting ya, dan sangat berpengaruh dalam tujuan pembelajaran yang diinginkan seorang mahasiswa untuk mencapai sarjana. Nah, jika mahasiswa tidak disiplin, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan dengan baik. Nah, dan apabila mahasiswa tidak meluangkan dan membagi waktunya untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Nah, pemanfaatan waktu itu harus dengan baik untuk belajar akan menimbulkan kesadaran terhadap pentingnya waktu, sehingga dapat menghargai dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi sebelum lulus menjadi sarjana itu, mahasiswa harus disiplin, supaya kelak nanti bisa memberikan suatu kontribusi yang baik di dalam pekerjaannya kelak dan memiliki sifat disiplin ya. Yang kedua yaitu sifat kreatif. Nah, selain sifat disiplin, seorang sarjana juga harus memiliki sifat kreatif. Yang pertama, kreatif itu adalah kemampuan seorang untuk memiliki sesuatu yang baru atau hal yang baru. Dia baik berupa gagasan atau karya nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun kombinasi dengan hal yang sudah ada. Nah, seorang sarjana yang kreatif memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan atau menjawab pertanyaan maupun memecahkan masalah. Dengan kata lain, kreatif juga berarti keyakinan dan kemauan untuk terus-menerus untuk meningkatkan kualitas diri, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi di sini seorang sarjana itu harus memiliki sifat disiplin dan kreatif, ya, supaya kedepannya dia menjadi sarjana yang berguna dan sarjana yang baik untuk perusahaannya di tempat dia bekerja. Nah, sekian dulu presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan tentang presentasi saya, silahkan tulis di komen. Jadi kita bisa tanya jawab apa yang kurang dari presentasi saya, dan kali saja saya mendapatkan hal-hal yang baru. Nah, dari situ aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.